Kembali di hari yang baru ini, berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Linko Huwael. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali di hari yang baru ini, seperti biasanya lewat YouTube, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kami terbatas Tuhan sebagai manusia, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang memimpin dan yang menuntun kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari yang baru ini. Tolonglah kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan di hari yang baru ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya angkat di hari yang baru ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, ialah dengarkanlah seruanku. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tentu setia dan terus taat kepada firman Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita menghadapi persoalan apapun, kita tetap kokoh untuk menghadapinya. Kita melihat bahwa pemazmur, dia bulatkan tekadnya untuk mencari Allah dengan segenap hati. Kita melihat bahwa pemazmur menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sangat percaya kepada Allah. Dan kalau kita melihat di dalam pembacaan ini ada tiga tindakan yang pemazmur percaya. Yang pertama, ia yakin bahwa Allah akan mendengarkan suaranya. Daud yakin bahwa doanya dengan tekun Allah tetap menjawab. Dia mengatur doanya setiap pagi sebelum dia melakukan aktivitas. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tentu sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan pekerjaan dengan hal-hal yang baru, tentu sudah menyampaikan kepada Tuhan bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara akan melakukan aktivitas dengan tujuan untuk bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita. Yang kedua, Daud berdoa pada waktu pagi untuk meminta penyerahan baru kepada Allah sebelum ia melakukan aktivitasnya agar Tuhan menyertainya. Saya percaya bahwa hari ini
Apapun yang Daud kemukakan bagi Tuhan dalam doa penyerahan, ia meminta supaya Tuhan menjawab dia di hari yang baru ini. Oleh karena itu, kita melakukan aktivitas kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dalam pekerjaan-pekerjaan kita di hari yang baru ini. Yang ketiga, Daud tetap setia menantikan jawaban Allah atas doa-doanya. Dan ia yakin bahwa sepanjang hari Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat setia. Itu membuat kita pun harus seperti Daud. Kita harus setia dalam menggumuli apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, kita harus percaya bahwa itu akan terjadi jika kita dengan sungguh menaikkan doa dengan setia kepada Tuhan. Persoalan Daud menjadi persoalan kita juga. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi menghadapi situasi saat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan, kemampuan dan kehebatan kita. Hanya bisa kita andalkan Tuhan, lalu kita berlutut merendahkan hati kita, tersungkur di hadapan takhta Tuhan, lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan indahkanlah keluh kesahku, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tinggalkan kekuatan kita sebagai manusia. Kita harus andalkan Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan kasih dan pertolongannya, kekuatannya. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, akan sia-sia. Berpeganglah kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kepastian yang akan menjawab setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Percaya jika kita bertekun, berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya percaya apa yang menjadi pengalaman Daud itu juga menjadi pengalaman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.